Kapan lagi Gomez bisa terbang? Halo guys, kembali kita di channel dengan episode 20 dari Ultraman R. Episode yang bikin santai tapi dengan visual yang cakep banget ya. Sinematografinya bagus loh. Terutama scene pas Gomez di atas gunung gitu menurut gue seremnya dapet sih. Bahkan kali ini Gomez terinspirasi dari Space Godzilla deh. Dan di ending sempat disinggung soal Uchu Semitai bernama Supekyo, yang ada kemungkinan ini nasibnya bakalan kayak Uze ya guys. Sekedar muncul di satu episode doang, jangan berharap kedepannya balik atau disinggung lagi lah. Jadi ini dia Braider episode 20 dari Ultraman R. Langsung aja check it out. Oke, di awal scene dibuka dengan kedamaian yang kembali setelah kejadian retakan dimensi kemarin. Yang kalau dari Yuma sendiri jadinya bosan terus kayak gak ada kerjaan ya. Bukannya bagusan begini, justru lebih damai loh. Kemudian semua pun melihat putri kedua dari Ban Taicho bernama Ban Sugumi yang sedang berada di dalam acara TV. Pengen wawancara sama R gimana tuh? Meskipun masih agak gugup dikit, wajar aja ya guys. Udah hebat juga kok. Langsung opening, di judul untuk episode hari ini adalah hal yang diwariskan. Yang mana di kota Hashimoto sendiri lagi ada program baru buat siswa SMP dan SMA. Lebih kayak magang gitu sih. Dan ternyata skip pun ada buka juga, cuma memang gak ada yang daftar ya. Orang kerjaan kita bagi mereka biasa aja. Mau berharap apa? Setelah itu Ban Taicho pun diam-diam melihat anak perempuannya dari jauh karena lokasi rekamannya emang deket juga ya guys. Pas lagi istirahat makan siang di sini Ban Taicho cerita-cerita ke Yuma lah. Ternyata pas masih kecil Sugumi pengen gabung ke Skip loh. Tapi karena sekarang udah makin dewasa, apa-apa pasti gak kayak dulu lagi ya. Tiba-tiba Skip mendapatkan telepon hotline kalau ada kaiju yang muncul di Gunung Rasuno, dan Yuppie pun langsung menuju ke sana yang ternyata kaiju tersebut adalah Gomez. Kalau dari asumsi Yuma mungkin ini Gomez cuma pengen cari makan doang kali. Secara info Yuma udah tahu banyak juga sih. Yang mana cara untuk mengatasi Gomez adalah menggunakan cairan citronella. Cuma yang bikin semua heran kenapa Gomez malah pengen naik ke puncak gunung. Sehingga untuk sementara mereka akan memonitori kaiju ini sampai besok. Pas malam-malam semua udah pada turun, ternyata Ban Taicho nonton rekaman anaknya ya guys. Keesokan harinya, Gomez pun langsung diserang oleh Boy Tai menggunakan cairan citronella. Tapi ternyata gak mempan loh. Dan pas dengar auman Gomez kaget lah. Ini mah bukan Gomez. Tiba-tiba Gomez ini pun bisa terbang. Pasti gak mungkin dong. Kan Gomez gak bisa terbang. Mungkin aja ada sesuatu yang bisa niru wujud Gomez sih. Sampai di desa Okami, Skip langsung menuju ke sana. Kalau dilihat pun ini Gomeznya kayak sekedar numpang lewat doang ya. Gak jelas mau kemana juga. Beruntungnya mereka dibantu oleh Art yang secara battle lumayan lah. Gomez pas dipukul pakai tiang gitu malah ada suara aneh loh. Bahkan pas ngeluarin jurus kayak Art Terra Shoot sama Art Finalize dipantulin terus ya guys. Di slash dari belakang kok di dalamnya ada kayak kristal. Tapi dengan menahan serangan Kosennya, Art pun bisa mengalahkan Gomez ini menggunakan tebasan Art Ice Sword. Dalamnya beneran kristal dong. Dan pas denger kata-kata Sugumi emang ada benernya sih. Pahlawan itu gak sekedar melindungi perdamaian doang, di sisi lain pun Skip ngebantu loh. Tapi terlepas cara mereka berbeda, perdamaian akan terwujud. Intinya kurang lebih gitu ya guys. Kemudian Shu mendapatkan info dari Boy Tai kalau kristal tadi adalah Uchu Semitai Supekyo. Dan sebelum pergi, Ban Taicho sempat ketemu sama anaknya dulu ya. Too much. Episode 20 pun habis guys. Ya overall buat episode hari ini sekedar ditonton pas lagi santai sih, enjoy aja ya. Akan berfokus pada Ban Taicho sekaligus putrinya. Jadi secara cerita nih gak usah yang terlalu pikir keras kayak episode kemarin lah. Bang ini Blazar Ori. Bang ini Blazar Ori atau alternatif. Walaupun seperti biasa buat lu pada yang lebih ngutamain konflik utama kayak Monohorn mungkin gak cocok sih. Kayaknya untuk konflik utama harus nunggu episode 23 yang Trigelos deh. Yang justru gue takutnya malah di episode 24 sama 25 loh. Kira-kira nanti Gilbert ada hubungan sama Zaisu nggak? Mungkin dikirim sama dia setelah Trigelos kalah ya kan? Soalnya kalau at the end cuma berasa kayak kaiju mingguan doang agak kurang ya guys. Udah final episode masa gak ada hubungan sama konflik utama? Hopefully nanti ceritanya masih terhubung lah. Kurang lebih ini dia hal menarik dan poin penting. Yang pertama, Ban Sugumi diperankan oleh Miura Rina dan merupakan putri kedua dari Ban Taicho yang sekarang ikut dalam program reporter di kota Hashimoto. Kalau kita lihat di TV dia pas di depan kamera emang agak gugup banget ya guys. Bahkan dulunya kata Ban Taicho Sugumi pengen join ke Skip juga loh. Cuma namanya anak muda pasti lebih milih yang better buat kedepannya lah. Pas dia bilang mau interview sama Art emang bisa. Dan buat Ban Taicho sendiri sebagai orang tua dia supportnya lebih ke arah diem-diem ya. Contoh tadi pas lagi syuting liatnya dari jauh, terus pas lagi malamnya nontonnya diem-diem. Oh itu tadi kalau di ending screen time hubungan orang tua sama anaknya dipanjangin dikit lebih dapet sih.
Dengan sugumi melihat perjuangan Art dan Skip dalam mewujudkan kedamaian, akhirnya dia makin percaya diri ya guys. Oh iya, boleh lupa deh nanyain putri pertama Bantaicho, ya itu jawabannya off screen lah. Yang dua, program baru Kota Hoshimoto. Mau dibilang penting atau enggak pun ujung-ujungnya buat Skip malah jadi lawakan doang loh. Yang mana ini merupakan program baru bagi siswa SMP dan SMA Kota Hoshimoto dalam melakukan pekerjaan. Bahasa gampangnya magang, dan ternyata di program ini ada Skip juga ya. Cuma karena buat anak muda Skip mungkin biasa aja jadinya gitu dah. Siapa yang mau lamar? Kalau dipikir-pikir kadang Skip agak kasihan sih. Tapi ya udahlah. Yang tiga, Gomez tiruan. Ya, akhirnya Kaiju Godzilla ini comeback lagi setelah series Decker. Dan pas lihat dari preview gambar kemarin tuh kayak gak berharap banyak loh. Gomez balik yo wes. Bahkan based on series episode-nya gue kira salah translate sih. Kok Gomez bisa terbang? Perasaan tuh Kaiju gak bisa terbang deh. Ketika udah tayang kita yang nonton pun sampai dibikin kaget banget ya guys. How that happen, cok? Kalau ini merupakan Uchu Semeta yang meniru wujud Gomez. Makanya tadi kalau kita nge itu Gomeznya emang agak berasa beda loh. Dari segi kelakuannya, gerannya, jurusnya. Gue pas denger aumannya langsung gak expect sih. Suara Gomez kok beda bener. Kemudian secara jurusnya pun bisa dibilang cukup ngerepotin ya guys. Dari mulut sama tangannya bisa ngeluarin kosen warna biru. Terus semua serangan dipantulin. Ada barriernya juga. Walaupun itu barriernya gak yang terlalu OP banget ya. Dipaksa terus bisa hancur kok. Kemudian kalau dibilang referensi dari Space Godzilla masih masuk deh. Malah kadang gue agak curiga dikit loh. Jangan-jangan ini Gomeznya bioweapon yang dikirim sama si topeng putih kali. Siapa tahu. Lebih jelasnya mungkin tunggu episode 22 nanti ya. Yang keempat, Citronella Acid. Asli, kalau ditranslate ke bahasa Indo malah jadi asam serai loh. Emang serai bisa sampai asam kah? Dan untuk Citronella Acid sendiri buat teman-teman yang lupa, ini bisa dibilang jurus utama dari Litra ya guys. Sebuah tembakan cairan yang menjadi kelemahan Gomez. Yang ternyata Boyota GDF pun ada senjata begini juga. Mungkin sebelumnya mereka udah pernah ngurus Gomez deh. Yuma aja kalau kita lihat tadi dia udah tahu banyak soal Gomez sih. Kayak mereka karnivora, posisinya cuma di bawah gunung doang. Tapi karena Citronella Acid gak mempan jadinya gitu dah. Langsung kaget dah. Dia sekarang kebal sama itu atau udah mutasi. Yang pasti ini ada sedikit easter egg buat Litra ya. Yang kelima, Supekyo. Sebuah Uchu Semeta misterius dan belum pernah ditemukan di bumi yang sekarang meniru wujud Gomez. Makanya tadi pas Art nge-slash bagian belakang Gomez, dalamnya malah ada kayak kristal gitu ya guys. Dan kalau untuk desainnya ini lebih ke arah kristal biasa doang, malah mirip kayak Prisma gak sih? Secara jurus yang bisa dikeluarin pun mungkin kayak Gomez tadi deh. Tapi saran dari gua aja nih, jangan yang terlalu ekspektasi tinggi dia bakalan muncul lagi ya. Soalnya ada kemungkinan bakalan kayak Uze. Puff, tiba-tiba gak ada kabar lah. Oke guys, ya jadi segitu aja untuk episode 20 dari Ultraman Art. Ditunggu episode minggu depan, karena yang bikin orang penasaran itu King of Monsters ya. Kira-kira nanti ada surprise itu balik nggak? Walaupun based on rumor kemungkinan Gaia bakalan sekedar jadi flashback doang deh. Apalagi pas lihat teaser next episode-nya untuk Red Sofia memang agak beda dari movie Gaia ya guys. Kok bisa berubah jadi Zandrias? Paling segitu aja. Kalau lu pada punya pendapat, koreksi atau yang lain, bisa komen di bawah. Jangan lupa like, share, subscribe, dan sampai jumpa di video pembahasan Ultraman Art yang lainnya. Bye-bye!